sangat ditelantarkan sekali, apalagi anak juga sampai nggak sekolah sampai dengan 2 bulan, untuk makan juga hari-hari sulit, untuk bayar listrik juga sangat sulit. Pasti pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang untuk Bapak Menteri Perhubungan ya, bahwa kemarin kami melihat ada di sosial media ramai viral seorang oknum ya, pejabat atau anggota dari perhubungan udara ya, perhubungan udara, Kementerian Perhubungan, yang diduga ya mengajak seorang wanita itu ke hotel ya. Kami mengapresiasi Bapak Menteri sangat gerak cepat mengatensi perkara tersebut, sehingga informasinya si pejabat tersebut dinonaktifkan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa klien kami, Ibu Fani, adalah ibu dari pejabat di Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, yaitu dugaan kuat KDRT, yang dimana suaminya saat ini ya sudah menjadi tersangka di Polres Tangerang Kota. Lalu dimana kami juga memiliki alat bukti yang disampaikan oleh klien kami bahwa adanya dugaan perselingkuhan yang mengakibatkan istri daripada pejabat tersebut, klien kami, dianiaya ya. Lalu juga kami memiliki bukti bahwa klien kami itu mendapatkan perlakuan yaitu penelantaran, di mana sudah beberapa bulan terakhir suaminya tidak pulang ke rumah, dan juga suaminya tidak menafkahi secara pantas dan layak ya. Masa seorang pejabat memberikan uang bulanan kepada istrinya itu sejumlah berapa, Bu? 700.000, yang dimana untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah anak saja, untuk uang makan nggak cukup ya, Bu. Dan juga tadi dilaporkan juga kepada kami bahwa adanya dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh sang suami guna untuk meyakinkan kepada istrinya bahwa dia tidak berselingkuh. Nah, dalam hal ini kami juga selaku tim kuasa hukum, saya, Pak Agus Nahak, dan Ibu Kumalasari sudah bertemu ya, sudah mendatangi, sudah melaporkan peristiwa ini semua ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dan mungkin untuk pelaporannya bisa disampaikan langsung oleh Pak Agus. Silakan, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kami sebagai kuasa hukum sangat kecewa ya, karena ada perkara baru karena viral, lalu yang bersangkutan langsung nonaktifkan di Kementerian Perhubungan. Kami juga sebenarnya sudah bersurat kepada Pak Menteri yang terhormat ya. Surat kami belum ada balasan. Kami juga sudah ke inspektorat, ya kan. Lalu kami juga bersurat ke beberapa lembaga perlindungan perempuan, serta juga kami menyampaikan bahwa ketika ini berproses, si Pak Asep ini juga sekarang menggugat, ya, menggugat perkawinan daripada mereka berdua sama si istri. Dasar gugatannya sudah saat ini sudah berproses di pengadilan negeri. Yang kami sayangkan adalah harusnya dengan laporan polisi ada di Papua, dengan laporan polisi yang ada di Tangerang, 2 laporan polisi KDRT itu harusnya sudah bisa membuat inspektorat atau Kementerian Perhubungan, Pak Menteri sudah harus merespon. Karena yang pertama yang di Tangerang itu, Tangerang Kota itu sudah jadi tersangka laporan polisinya. Dan yang saat ini yang menjadi miris adalah istri daripada Pak Asep, klien kita ini sekarang ditelantarkan, tidak diberikan biaya apa-apa itu seorang pejabat. Makanya kami kenapa dari kemarin itu terus menyurati, datangin sudah berapa kali, tapi responnya masih lambat sekali. Bahkan ada lagi Simadu ya. Kami juga sudah laporkan juga ke inspektorat juga datang gitu loh. Maksud saya begini loh, Pak Menteri, saya mohon supaya atensinya itu
yang kayak gini-gini itu kan kejadian cukup lama, dan ini bukan hanya mungkin baru kejadian kepada si klien kami, banyak sekali kejadiannya ada karena kurang responnya pimpinan dari Kementerian Perhubungan, sehingga hal ini akhirnya dibiarkan, akhirnya jadi biasa gitu loh. Nah ini yang mengkhawatirkan kami, kalau ini terus dibiarkan akhirnya menjadi efek buruk ya pandangan masyarakat terhadap salah satu kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan. Harusnya setiap ada laporan harus segera direspon, harus segera ditindaklanjuti, apakah sanksi ke, apa dipanggil gitu loh. Dan juga hak-hak daripada istrinya harus diperhatikan dong. Biasanya kalau si pejabat ini sudah pergi, lalu yang membiayai istrinya siapa? Ini istri saya loh, sampai saat ini masih istri saya, Pak Asep. Nah Pak Asep sendiri saat ini sudah memblokir semua nomor WA-nya, tidak mau berkomunikasi dengan istrinya WA dengan nomor yang baru tetap diblok juga. Berarti etika dia sudah tidak bagus. Kami minta kepada Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan, segera tindak lanjuti, kalau bisa segera ambil tindakan tegas. Panggil Pak Asep, kalau bisa dinonaktifkan menjadi salah satu pimpinan di Kementerian Perhubungan. Karena ini kan merupakan presiden buruk terhadap etika daripada seorang pejabat. Itu harusnya menjadi contoh bagi masyarakat, tapi ternyata dia sebagai pelaku KDRT, penelantaran juga, ada dugaan perselingkuhan, bahkan ada dugaan penistaan agama. Dan semua itu terjadi, lalu tiba-tiba dia mengajukan juga gugatan untuk membatalkan perkawinan. Kan ini kan kita curiga juga, maksudnya apa gitu loh. Jadi kami berharap segera ditindaklanjuti, dan harus ada tindakan tegas, tindakan yang nyata. Jangan hanya omong terus itu, ke sana bawa cerita terus, tidak ada penyelesaian. Kami juga sudah surati Pak Menteri loh. Kami minta Pak Menteri supaya kami juga langsung melakukan audiensi dengan Pak Menteri. Dalam waktu dekat kami juga akan mendatangi Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu BPA, untuk supaya bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Perhubungan, karena ini urusan dengan perempuan dan anak. Ya, tapi Bang, ini agak bertele-tele nggak sih Bang gitu loh dengan ya, dengan ini? bukan bertele-tele lagi, sangat bertele-tele gitu loh. Tidak ada penyelesaian itu loh. Jadi semua kami sudah lakukan, baik dari berkomunikasi, bersurat, kami datangin langsung, bahkan sudah ada penetapan tersangka. Harusnya kan direspon yang lebih gitu loh, supaya ada kepastian hukum, ada keadilan juga buat, dan jangan dibiarkan klien kami sebagai istri sahnya dia membiarkan menelantarkan. Gajinya dikasih dong, nanti masih sisanya. Masa tidak dikasih gaji sebulan 700 juta di ibu kota Jakarta, gimana? Kan tidak masuk akal lah. Ini kan sama aja kayak melecehkan gitu loh. Fani, kondisi kamu saat ini seperti apa Fani dengan ditelantarkannya oleh suami? Jujur aja, anak aku udah masuk sekolah 2 bulan. Udah nggak bayar les. Ya mungkin bisa aku wakilkan. Jadi memang saat ini kondisi psikis terutama ya dari klien kami yang bernama Fani memang sangat terganggu sekali ya. Karena apa? Beliau ini sudah kurang lebih selama 4 bulan sudah tidak diberikan nafkah. Itu pun juga ada dana masuk sebesar 700.000. Itu juga bukan dari kantong pribadi dari Asep, tapi memang jatah dari kantor. Jatah dari kantor yang disalurkan melalui rekening Asep, dan Asep juga mentransfer ke beliau gitu. Jadi memang sangat ditelantarkan sekali, apalagi anak juga sampai nggak sekolah sampai dengan 2 bulan, untuk makan juga hari-hari sulit, untuk bayar listrik juga sangat sulit. Ini berat badan juga sudah turun drastis, sudah sampai dengan 30 kilo gitu. Dan ada buktinya nggak berat badannya turun tuh? Kalau ada fotonya buktinya. mungkin bisa dikasih lihat. Ada fotonya dari awal menikah sampai dengan saat ini, perbedaannya sangat jauh sekali ya. Karena pada memang saat menikah seperti apa? pada saat menikah, belum lagi bukti-bukti yang kita punya juga sudah sangat kuat karena sudah dijadikan tersangka kan. Beliau melakukan KDRT yang lebih miris lagi di depan anaknya langsung, di depan anak sendiri yang menyaksikan. Ini jadi yang terkena psikis di sini bukan hanya klien kami Fani aja, tapi anak kecil pun ikut menyaksikan pada saat dia dipukuli oleh sang suami. Mungkin dari sini kita bisa lihat nanti perbedaan berat badan dari awal ya, awalnya ini masih sekitar 60 kilo, 70 malah ya, 78 kilo, dan saat ini 46 kilo, 44 kilo, 49 sekarang. Terakhir kemarin 44 kilo ya, paling titik terendah ya, sekitar 1 bulan lalu sampai 44 kilo gitu.
dan beliau sekarang mengalami depresi yang sangat tinggi, bahkan untuk keluar aja sekarang gemeteran kalau untuk ketemu orang gitu. Tapi hari ini memang khusus kita hadirkan karena kan memang harus bicara juga di media. Jadi kembali lagi, semoga cepat ditindaklanjuti karena sudah menyangkut psikis juga, dan semoga apa yang kita lakukan tuntutan ini cepat langsung diatensi oleh Bapak Menteri. Oke, nah Fani sendiri gimana Fan untuk biaya hidup kamu sendiri, terus bahkan kabarnya juga sudah tidak ada ART lagi yang bantuin kamu, itu gimana Fan? Dan rumah juga bahkan rumah juga oke. Rumah juga mungkin aku wakilkan, rumah juga dalam keadaan sewa ya, masih sewa. Jadi memang klien kami juga kalau dibilang oh mungkin menikah sama Asep Kosasi ini hanya untuk mendapatkan materi, justru itu salah. Klien kami benar-benar berdasarkan cinta dan tidak pernah mau ada pemanfaatan. Terbukti bahwa dari rumah juga status juga masih sewa, 1 tahun juga kontrak itu 65 juta. Dan sekarang status mobil beliau juga masih dengan atas nama Asep Kosasi, di mana untuk tagihan juga sampai saat ini orang leasing sudah mulai nagih. Jadi untuk pembayarannya pun sampai dengan saat ini belum dibayarkan. Jadi memang klien kami jatuhnya tidak dapat apa-apa gitu. Jadi benar-benar ditelantarkan dan tidak dapat hak sepenuhnya sebagai seorang istri. Oke, artinya Bang Nahak dengan apa yang dialami oleh klien Abang, artinya berjuang keras ya Bang? Ya, saya ini juga kan selaku Ketua Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak juga, ya kan, makanya hal seperti ini banyak terjadi di hampir semua lingkungan pemerintahan. Makanya kayak gini-gini itu pimpinannya cepat merespon. Kalau orangnya sudah tersangka, sudah ada dugaan KDRT, sudah ada perselingkuhan dan lain sebagainya, segera ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan yang menderita kan akhirnya jadi istrinya kan begitu. Lalu si laki kemana? Lalu tanggung jawabnya seperti apa? Nanti orang hidup di Jakarta dikasih 700.000 per bulan gimana ceritanya? Kan tidak masuk akal. Lalu bagaimana anaknya, biaya hidupnya, dan lain sebagainya. Sedangkan suaminya seorang pejabat. Pejabat di Kementerian Perhubungan, di udara. Artinya di satu provinsi, dia kepala otoritas bandaranya gitu, di Papua. Nah, masa seorang pejabat membiayai istri sebulan 700.000 kan tidak masuk akal lah. Maksud saya gini loh, jangan main-main gitu loh. Kita ini mau menyelesaikan persoalan dengan baik. Kalau mau diselesaikan dengan baik, ayo kita duduk bersama. Tapi kalau memang tidak, Pak Menteri harus ambil sikap supaya istri daripada si Pak Asep ini atau klien kami ini bisa mendapatkan hak-haknya. Gajinya juga harus dikasih dong. Ini gini loh, ini orangnya pergi, gaji juga pergi juga, lalu orang makan apa gitu. Kan tidak boleh seperti itu. Itu namanya itu sudah kriminalisasi orang. Tidak boleh seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya kami sudah datang beberapa kali, sudah kami suratin bahkan ke Pak Menteri, jadi inspektorat, bahkan dengan kepolisian sudah menetapkan Pak Asep sebagai tersangka. Ini harusnya respon daripada Pak Menteri Perhubungan harusnya lebih cepat. Kami juga Pak Menteri supaya kami minta kesediaan waktunya. Mungkin dalam waktu dekat kami minta supaya kami audiensi dengan Pak Menteri supaya jelas persoalan ini, ya. Oke, terima kasih. Bang, Mbak, selain ditelantarkan ada juga kekerasan KDRT, Pak. Seperti apa sih, Pak, yang dilakukannya? Oke, KDRT-nya memang cukup lumayan berat ya, karena memang mengakibatkan luka lebam yang sangat berat di sekujur tubuh. Nanti juga kita ada foto-fotonya, bahkan sekarang posisi dari sang suami juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi namun demikian sampai dengan saat ini dari pihak kepolisian kok belum ada pemanggilan gitu. Jadi ini yang kita juga pertanyakan. Makanya kita mohon apa yang kita laporkan ini segera langsung mendapatkan atensi. Mungkin nanti bisa luka-lukanya kita perlihatkan, ada foto-fotonya.